sahabat Betsaida, perkenalkan saya Dr. Yunita Maslim, spesialis penyakit dalam dari Betsaida Hospitals. Di sesi kata dokter kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat Betsaida melalui kolom komentar. Ingat selalu untuk klik tombol subscribe-nya ya, supaya para sahabat akan selalu menerima info-info terkini seputar dunia kesehatan dari Betsaida Hospital. Baik sahabat Betsaida, untuk sahabat ini ternyata sudah terdiagnosa diabetes sejak awal Maret 2020. Jadi tiap terdiagnosis diabetes dulu, baru kemudian hamil. Maka ini kita sebut diabetisi yang didiagnosis diabetes tipe 2 yang memang sedang menjalankan atau memang sedang hamil ya. Berbeda dengan diabetes gestasional, bahwa diabetes gestasional ini awalnya tidak terdiagnosis diabetes sama sekali, tapi kemudian sepanjang masa kehamilannya ternyata terdiagnosis diabetes. Tapi apakah ada perbedaan terapi? Tentunya tidak banyak berbeda, karena satu, tetap pengaturan pola hidup, pola makan, pola aktivitas fisik, pola istirahat. Khusus untuk tipe diabetes gestasional, ya, pada wanita hamil, memang pengaturan kalorinya tentunya berbeda, karena kita menganjurkan kalori yang lebih besar untuk mencapai perkembangan janin yang optimal. Kemudian penggunaan insulin ini sangat disarankan, karena hingga saat ini tetap insulin ini yang mempunyai efek jangka panjang yang paling baik dan minimal untuk menimbulkan kecacatan pada janin. Pada diabetisi yang sedang hamil tapi tinggal di daerah yang mungkin agak sulit aksesnya terhadap insulin dan juga pemeriksaan gula darah yang lebih rutin, karena penggunaan insulin ini perlu dipantau secara ketat. Jangan sampai terjadi gula darah yang terlalu rendah atau hipoglikemi, dan juga tidak boleh terjadi gula darah yang terlalu tinggi, karena itu bisa menyebabkan komplikasi pada ibu dan juga janin. Sehingga memerlukan pemantauan kadar gula darah yang berkala, boleh menggunakan pemeriksaan gula darah yang ditusukkan di ujung jari, itu boleh dilakukan. Nah, pada kondisi penderita diabetes yang tinggal dengan akses yang terbatas, itu masih bisa menggunakan obat-obatan minum. Tapi tentunya keamanan jangka panjangnya ini masih ada beberapa kemungkinan kecil untuk sedikit mengakibatkan gangguan pada perkembangan janin, dan itu perlu diketahui oleh diabetisi itu sendiri. Ya. Kemudian setelah melahirkan, apakah bisa kembali ke normal? Untuk diabetes gestasional itu pada beberapa kasus bisa kembali ke normal. Tapi kalau memang sebelumnya sudah terdiagnosis diabetes, kemudian kebetulan hamil, untuk bisa kembali ke normal sekali lagi tergantung dari kontrol glikemiknya. Ya. Kalau memang kontrol glikemiknya baik, HbA1c-nya baik, mendekati normal, dengan pengaturan pola hidup yang ketat, penurunan berat badan, sehingga resistensi insulin yang membaik, itu bisa lepas dari obat-obatan. Dan juga faktor-faktor lain yang bisa mencetuskan kadar gula yang meningkat, misalkan ada penyakit-penyakit yang tidak terkontrol, terutama pada kasus ini infeksi, itu akan tentu meningkatkan kadar gula darah, sehingga seolah-olah kok kadar gula darahnya nggak turun-turun, ya. Maka itu tetap harus dicari apakah ada faktor-faktor pencetus yang bisa ikut menaikkan kadar gula darah. Dengan pengaturan pola hidup yang baik, maka diharapkan kualitas hidup bisa yang didapatkan yang optimal dan bisa lepas dari obat-obatan. Demikian tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat. Bila masih ada pertanyaan lanjutan, dapat Anda tanyakan di kolom komentar dengan format laki-laki atau wanita, usia Anda, serta hal yang ingin ditanyakan. Salam sehat selalu untuk para sahabat. Be healthier with Betsaida Hospital.